Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfira Salsabila dengan NIM 4524091174 dari Fakultas Psikologi kelas D. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang materi pertama yaitu sadar diri. Nah, sadar diri adalah sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain. Di sadar diri ini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu kesadaran diri. Sadar diri adalah kesadaran akan diri yang terpisah dari pemikiran-pemikiran tentang kejadian yang dihadapi sehari-hari. Dengan kata lain, sadar diri adalah kesadaran bahwa seseorang itu ada sebagai makhluk individu tanpa kesadaran diri. Diri akan menerima dan mempercayai pemikiran yang ada tanpa menanyakan siapakah diri itu sendiri. Kesadaran diri memberikan orang pilihan atau opsi untuk melakukan pemikiran yang dipikirkan daripada hanya pemikiran-pemikiran yang dirangsang oleh berbagai peristiwa yang membawa pada lingkungan kejadian. Nah, poin kedua yaitu tidak sombong, bersikap rendah hati dan berlaku lemah lembut dalam suatu sifat yang amat penting dilaksanakan dalam pergaulan di masyarakat ramai dengan meratanya ini di masyarakat. Maka tidak seorang pun yang akan berbuat sombong, congkak, merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain dan tidak pula ujub, yakni heran kepada kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Sebagaimana dimaklumi, kesombongan, perasaan tinggi dan megah, serta ujub itu pasti akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Selanjutnya yaitu poin ketiga, mengembangkan kepribadian. Sadar diri adalah hubungannya dengan perkembangan kepribadian. Menurut Freud, perkembangan kepribadian adalah proses belajar menggunakan cara-cara baru dan mereduksikan 4 macam sumber tegangan pokok, yaitu proses pertumbuhan fisiologis, frustasi, konflik, dan ancaman. Menurut Carl Jung, perkembangan fisika atau kepribadian menyangkut perkembangan manusia yang kurang sempurna ke taraf yang lebih sempurna. Tujuan yang dikerjakan dalam perkembangan ini adalah aktualisasi diri. Menurut Adler, tiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, dan nilai-nilai yang khas. Oleh karena itu, tak dapat dijadikan ukuran untuk tiap-tiap gerak yang baik selamanya bagus, dan tiap-tiap manis mulutnya sama dengan manis hatinya. Poin selanjutnya yaitu kesatuan sosial. Dengan kesadaran diri pada tiap orang, pada akhirnya akan terwujud kesatuan sosial atau social unity pada masyarakat. Demikian karena dengan kesadaran diri akan muncul kelebihan dan kekurangan diri. Pada praktiknya, semua manusia itu saling memerlukan satu sama lain. Yang kaya membutuhkan yang miskin, yang kuat membutuhkan yang lemah, dan yang pintar membutuhkan yang bodoh. Untuk itu, yang berkelebihan sudah sepatutnya memberi kepada yang berkekurangan, yang berkekuatan lebih menolong yang lemah, dan yang pandai pun mesti membantu yang bodoh. Poin selanjutnya yaitu hak dan kewajiban. Pembatasan kebebasan itu dilakukan dengan cara memberlakukan peraturan bersama, sebab tanpa aturan yang mengikat, masyarakat pasti akan hancur dan sekaligus menghancurkan pula tiap anggota masyarakatnya. Peraturan bersama ini tentu saja merupakan aturan main, rules of the game, yang dipedomani bersama. Demikian karena setiap hak mempunyai kewajiban yang dilaksanakan, setiap kebebasan dengan demikian mempunyai dampak tanggung jawab masing-masing. Nah, materi selanjutnya yaitu
Patuh pada aturan sosial. Patuh pada aturan sosial apa sih? Patuh pada aturan sosial adalah sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Sudah sering diakui bahwa masyarakat mestilah merupakan suatu susunan yang satu, antara yang satu dengan lainnya harus ada ikatan yang kokoh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kata pepatah. Setiap penyimpangan dari ketentuan ini suatu penyelewengan diri sendiri utama ini mesti dianggap kejahatan yang perlu ditindak dengan cepat dan tegas. Sebabnya tidak lain ialah karena yang selain dari ketentuan itu berarti perpecahan, sedang perpecahan itu pasti mengakibatkan kehancuran. Poin-poin dari materi patuh pada aturan yang pertama yaitu norma sosial. Norma sosial merupakan perilaku standar yang disetujui bersama oleh anggota suatu kelompok dan anggota kelompok itu diharapkan akan mematuhinya. Sebagai tingkah laku standar, normal sosial merupakan peraturan yang ditentukan dan disetujui oleh sebagai besar anggota masyarakat mengenai layak atau tidaknya suatu tingkah laku. Pada umumnya, norma sosial merupakan suatu garis panduan bagi anggota masyarakat ketika menghadapi keadaan tertentu. Poin selanjutnya yaitu pentingnya kepatuhan sosial. Kepatuhan pada aturan masyarakat memang dapat dimengerti kepentingannya. Kasus yang paling sederhana adalah tentang peraturan-peraturan tatanan dalam suatu perdebatan yang membatasi kebebasan berbicara ketika kita menginginkannya. Tanpa pembatasan ini, kebebasan berbicara dan mengajukan apa yang kita inginkan nyata-nyata akan membuat kacau atau tidak akan bernilai bagi kita. Dengan demikian, ketika peraturan-peraturan seperti itu dikemukakan, suatu keseimbangan akan muncul dan kebebasan yang dinilai sebagai kurang penting atau kurang bernilai harus berada di bawah kebebasan yang lain. Poin selanjutnya yaitu pembatasan kebebasan demi masyarakat. Apakah prinsip pembatasan kebebasan hanya demi kebebasan itu sendiri? Limiting liberty only for the sake of liberty. Menyediakan secara memadai batasan-batasan atau atas perilaku yang menyebabkan kesakitan atau kesialan pada yang lain. Perilaku yang membahayakan itu dalam kasus-kasus tertentu memang boleh jadi sebagai penggunaan atas kebebasan-kebebasan dasar, seperti kebebasan berbicara atau kebebasan menggunakan hak milik. Poin selanjutnya yaitu prinsip yang fair. Ada dua sumber legitimasi atas kewajiban untuk hidup berpolitik. Demikian Rawls. Yang pertama adalah kewajiban yang berasal dari tugas alamiah atau natural duty, dan yang kedua berasal dari prinsip fairness. Menurut Rawls, tugas alamiah itu merupakan prinsip utama tugas politik bagi warga negara secara umum, sementara prinsip fairness mempunyai peran yang kedua. Materi selanjutnya yaitu santun. Nah, santun adalah sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilaku ke semua orang. Kesantunan memang bisa mengorbankan diri sendiri demi masyarakat atau orang lain. Demikian karena masyarakat atau orang-orang itu sudah mempunyai aturan yang solid yang setiap kita hanya kebagian untuk ikut saja. Itulah inti bersifat santun, yaitu berperilaku interpersonal sesuai tataran norma dan adat istiadat setempat. Poin-poinnya yang pertama yaitu bersih hati. Esensi dari perilaku santun itu sebetulnya hati kita juga, karena perilaku adalah cerminan hati kita. Jika perilaku itu bermacam-macam seperti ada yang terpuji dan ada yang tercela, maka hati pun bermacam-macam pula, ada yang lembut dan ada pula yang keras.
Oleh karena itu, budi yang tinggi yang jadi sendi kepribadian wajib dipelihara dan dipupuk dengan sebaik-baiknya, agar jalannya pikiran, akal, kehendak, dan perasaan berjalan melalui saluran yang benar dengan berjalan tegas di atas dasar yang hak dan kuat. Poin selanjutnya yaitu cara bersantun. Banyak hal dalam hidup ini yang harus kita perbuat atau ucapkan yang harus disesuaikan dengan kesantunan. Demikian karena dengan kesantunan kita dan orang lain akan berbahagia, karena apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan harapan. Santun kepada orang yang lebih tua usianya dari kita adalah kita harus menghormatinya karena umur yang lebih tua dari kita. Nah, santun kepada orang yang lebih muda usianya dari kita adalah kita harus bersikap bersahabat dengan dirinya. Kita mengajarinya, melatihnya, memaafkan dan menutupi kesalahan, bersabar terhadapnya, membantunya menutupi kesalahan akibat kenakalannya sehingga ia akan dapat menyesali perbuatannya. Poin selanjutnya yaitu kesantunan internasional. Kesantunan memang masalah hati, dan hati inilah yang menentukan santun tidaknya suatu perbuatan atau ucapan, dan karena hati itu ada pada setiap insan, maka setiap daerah pun mempunyai kesantunan ini. Poin selanjutnya yaitu pendidikan kesantunan. Demikianlah, kesantunan adalah hal yang memang sewajarnya dalam kehidupan ini, sehingga yang tidak ikut kesantunan akan dianggap orang yang tidak wajar. Pendidikan kesantunan sangatlah diperlukan, bahkan sebetulnya inti dari pendidikan adalah pendidikan kesantunan itu sendiri, kemampuan untuk bekerja, berusaha, berbicara, menghitung, dan sebagainya. Bisa dilakukan di tempat-tempat lain seperti tempat kerja, kursus, pasar, dan lain-lain. Materi selanjutnya atau yang terakhir yaitu demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Bersifat demokratis dengan demikian memang diperlukan karena dengan banyak kepala yang berpikir, persoalan yang dihadapi akan terasa ringan di pikiran. Untuk itu kita memerlukan kesetaraan dari tiap orang, sehingga semuanya mempunyai hak suara dan bicara yang sama. Inilah inti demokrasi. Namun membicarakan demokrasi berarti membicarakan suatu aransemen politik. Oleh karena itu pembahasan pun banyak berkutat di lapangan politik tersebut. Nah, poin-poinnya yaitu poin yang pertama, persamaan hak. Dengan persamaan hak, kita menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis hanya ada satu kelas warga negara yang setara, yang mendefinisikan status umum bagi semua. Posisi persamaan kewarganegaraan ini kemudian didefinisikan oleh hak dan kebebasan yang disyaratkan oleh prinsip kebebasan setara dan prinsip persamaan yang fair atas kesempatan, termasuk hak seluruh rakyat mempunyai hak untuk memilih dan terpilih untuk jabatan publik dan lain-lainnya. Maka secara perorangan mereka yang dianugerahi bakat dan mempunyai motivasi yang sama harus mempunyai peluang yang sama untuk mencapai posisi-posisi otoritas politik tanpa memandang kelas ekonomi dan sosial mereka. Poin selanjutnya yaitu partisipasi setara. Partisipasi merupakan dimensi nilai inti dari proses modernisasi. Dalam partisipasi ini mengandung nilai-nilai toleransi sosial, kepuasan hidup, ekspresi publik, dan aspirasi pada kebebasan. Ini merupakan salah satu prinsip hidup demokratis. Poin selanjutnya yaitu prinsip mayoritas. Menurut Rawls 1999,
Prinsip pemerintahan mayoritas bisa diterima jika setiap orang mempunyai rasa keadilan atau sense of justice, sehingga dapat membentuk konsepsi bersama tentang keadilan. Jika persetujuan ini tidak ada, prinsip mayoritas menjadi sukar untuk dijustifikasi karena tidak mungkin akan muncul kebijakan-kebijakan yang adil. Selain itu, prinsip mayoritas pun harus didahului oleh diskusi yang idealnya dilakukan oleh banyak orang. Demikian karena tukar pikiran dengan orang lain dapat mengecek keberpihakan kita, meluaskan perspektif kita. Diskusi adalah cara menggabungkan informasi dan meluaskan wilayah argumen. Pengaruh penting adalah pengembangan masalah. Poin selanjutnya yaitu pendidikan demokrasi. Pentingnya demokrasi dalam kehidupan karena dengan demokrasi terdapat pengakuan dan penghormatan atas tipe-tipe pengetahuan yang berbeda, yang memunculkan bahwa setiap orang mempunyai sesuatu untuk dipikirkan dan dirasakan. Sesuatu yang berbeda dan sama-sama penting. Untuk itu, semakin luas keanekaragaman suara yang ada dalam demokrasi, semakin baik mengetahui yang dapat dibangun. Dalam artian ini, pembelajaran demokrasi diorientasikan pada kesetaraan atas perbedaan, yang menyatakan bahwa persamaan yang sejati itu adalah termasuk hak untuk hidup dengan cara yang berbeda. Flash 2000. Alasan yang paling kuat dan politis untuk pendidikan demokrasi adalah bahwa ia mengajarkan nilai-nilai pengalaman demokratis untuk kewarganegaraan. Begitulah, dengan pendidikan demokrasi kita diajak untuk saling bicara secara sehat yang pada akhirnya dapat berguna untuk kita semua, dan demokrasi itu harus kita kondisikan keberadaannya dimanapun kita berada, karena bisa jadi suara orang lain itu berguna bagi kita. Sepahit apapun itu, tanpa demokrasi kita bisa kehilangan arah, karena seringkali orang lain lebih tahu dari kita. Maka apabila kita bisa bersifat demokrasi, kita bisa hidup selamat. Mungkin sekian dari paparan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.